Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da alladzi qad ballaga ar-risalah qad ballaga al-Qur'ana wa adda al-amanah wa amara bil adalah wa nasaha bin nasiha wa sallama al-insan bisalamatin haqiqatin fid dunya hatta yaumil ba'ts. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu wa sadaqal mursalun wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan yang menciptakan seluruh alam raya, seluruh alam semesta, langit dan bumi. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wa yarfa'u bighairi amadin tarawnaha. Kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang memberikan ketentraman hati, memberikan ketenangan hati, memberikan hati ini menjadi hidup, hati ini menjadi mendapatkan oksigennya, mendapatkan kebaikan, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya berbahagia, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kadar seluruh kehidupan ini. Apa arti memberikan kadar? Qaddarah, memberikan ukuran-ukuran, memberikan sampai di mana kekuatannya, sampai berapa usianya, sampai berapa nalarnya, sampai berapa perasaannya. Semua itu adalah qadarullah. Mengapa itu bisa dikatakan qadarullah? Atau dikatakan qadarullah itu qaddara yuqaddiru takdir. Itu disebut takdir. Ya, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia.
Itu patronnya tidak ada. Tidak ada pola. Langsung Allah sendiri yang memberikan pola. Wallazi khalaqal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mencipta. Khalaqa artinya dia yang mencipta. Bukan huwallazi ja'ala, tapi huwallazi khalaqa. Khaliq. Makhluk itu yang dicipta. Kita dicipta dengan kadarnya. Dengan kadar, kalau kita menjadi jenis manusia, maka kita jenis laki-laki. Ya. Ada juga jenis yang lain, jenis perempuan. Itu qadar Allah. Allah menciptakan juga seluruh turunan qadar Allah itu. Kadarnya itu semuanya turunkan semuanya. Diberikan rambutnya ikal. Nggak ada yang punya pilihan. Saya punya rambut hitam, ikal. Saya punya rambut lurus saja. Bentuk kepala saya begini dan seterusnya. Matanya juga bermacam-macam. Hidungnya juga. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya, pikirannya, seluruhnya, akalnya, kemampuannya. Cara adiknya mai, cara dimarah-marahinnya, cara dituangin, cara seluruhnya pintar. Tapi semua tahulah bahwa semuanya itu bermacam-macam kecerdasan. Ya. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk semua hal-hal yang ada di muka bumi, semuanya dia bisa. Ada juga sebagiannya, ada juga sedikit sekali, ada juga. Makanya kita lihat variasi kehidupan ini, ada yang kok bisa ya? Ya, kok bisa? Manusia itu memilih jalan begini, cari rezeki dengan cara begini. Saya tidak sangka itu jadi begitu dia itu. Itu kita manusia. Ada mengatakan bahwa pintarnya itu orang, hebatnya itu orang. Memang begitu qadar Allah. Subhanallah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita bersyukur, selalu kita meminta hanya kepadanya. Karena dialah yang memegang semua. Allah yang seluruh jiwa. Kata Rasulullah SAW, wallahu binafsih yadullah. Di tangan Allah itu seluruh jiwa manusia, ruh manusia. Saya berbahagia. Oleh karena itu maka kita diminta untuk selalu bertakwa, menjaga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang ditegah. Apa yang dicegah, apa yang dilarangnya, kita senantiasa menjaganya supaya jangan terjadi. Apa yang diperintahkannya, kita menjalankan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita terbatas. Karena kita adalah seorang laki-laki. Karena kita adalah seorang sarjana, tingkat A, tingkat B. Karena saya kurang tidak sekolah. Semuanya itu kembali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka di hari Jumat ini di dalam Risalatul Jumu'ah itu dikemukakan bahwa kita diminta untuk banyak-banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita. Zikir itu di dalam beberapa ulama dikatakan Jumat itu di dalamnya ada paket yaitu pertama adalah zikir. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, jadi yang lain pertama, yang keduanya itu hadis dan zikir-zikir menyebut asma Allah, menyebut subhanallah, banyak mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah. Kemudian yang kedua,
kita banyak diminta untuk beribadah sunnah. Ya, jangan sampai ada yang tidak salat sunnah. Atau dari kemarin itu terus 2 rakaat terus tambah-tambah salat sunnahnya. Coba tumakninah dalam salat, mengerti apa yang dibaca. Jadi salat itu akan ada manfaatnya kalau seperti itu. Kalau kemarin dengan hari ini hanya sama terus, tidak ada tumakninah, tidak ada usaha untuk cari apa makna salat saya, apa makna doa saya, itu tidak dikehendaki. Ya, ada hadis mengatakan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka sungguh dia merugi, kata Rasulullah. Man hasa, ya sama, maka dia hasara. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka dia tidak beruntung, dia rugi. Dan barang siapa hari ini kurang dengan kemarin, hati-hati, bisa dia celaka. Dan orang yang paling beruntung adalah hari ini mendapatkan 1 digit, 2 digit, naik terus. Kritisnya naik. Konsentrasinya lebih fokus. Usianya semakin tinggi. Akhlaknya semakin mulia. Sabarnya itu semakin kuat. Tena perubahan. Nauzubillah min dzalik. Kita bertawus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia. Kemudian paket Jumat itu adalah kita diminta untuk banyak berdoa. Ya, jadi kalau hari Jumat berbahagia, kita diminta untuk banyak berdoa. Kapan mulanya berdoa itu? Sewaktu malam tadi. Begitu masuk malam Jumat, kita diminta. Ya, dari contoh Rasulullah SAW itu banyak mempersiapkan doa-doa yang dipersiapkan. Jadi bukan doa dadakan, enggak. Dia senantiasa berdoa dengan tujuan yang luar biasa, dengan kebutuhan-kebutuhannya, karena dia tahu bahwa doanya akan dikabulkan. Mereka yakin dengan doa-doanya. Itulah iman, keimanan itu. Jadi kalau kita berdoa, kita terus bercurhat dengan kuat, dengan himmah yang besar dalam hati kita. Jangan berdoa lepas-lepas. Ya, saya pernah mengikuti Ramadan di Madinah. Ya, pernah ikut beberapa hari, bukan tinggal di sana, beberapa hari tinggal di sana. Itu kami di bulan Ramadan, kami setelah salat witir, kami berdoa itu 2 jam berdoa. La haula wala quwwata illa billah. Dengan bahasa mereka, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa Arabnya sendiri, kan mereka orang Arab, bukan orang lain. Jadi kalau kita di sini kalau mau berdoa, doanya itu doa Al-Quran dan hadis dan doa bahasa kita, bahasa Makassar. Dalami itu dengan baik, jangan pendek, disebut semuanya. Kita dalam paket yang berkah. Apa namanya? Jumat ini adalah merupakan hari berberkah. Ya, paketnya itu harus diambil dengan baik. Doanya itu benar-benar doa yang tulus, ikhlas, fokus. Ya, fokus. Jadi jangan hanya pukul pergi, enggak. Tinggal dengan baik. Bermunajah. Dan Nabi SAW memberikan contoh pada kita, doa itu bukan hanya di masjid saja. Nah, jadi kalau hari Jumat, doa itu bisa juga di luar. Doa di lapangan atau doa di tempat-tempat di mana kita bisa bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak jarang berdoa dengan menengadahkan dan menghadap ke langit. Jadi dia langsung melihat langit. Ya, itu perlu itu. Jadi bukan hanya doa hanya dalam masjid saja di hari Jumat, tapi doa di luar. Ketika kita ada kesempatan, kita berdoa. Nah, inilah paket Jumat, kaum muslim berbahagia. Dan kemudian juga paket Jumat itu adalah kita diminta banyak bersedekah atau berimpak atau berzakat. Dalam Al-Quran dikemukakan banyak ayat, ada belasan ayat, ada 26 ayat tentang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Itu ada 26 ayat dengan berbagai macam versinya. Ada versi di dalam uh, musyawarah mereka bersedekah. Ada di dalam bencana alam, tegakkan sholat dan zakatmu dijalankan, sedekahmu. Ya, zakat di sini diartikan juga sedekah. Ada berhak bersama dengan orang tuamu. Kalau kau ketemu dengan orang tua bersedekah, itu perintah. Tegakkan salat dan juga tegakkan zakat. Sedekah maksudnya. Jadilah orang yang peduli kepada kebaikan. Tidak ada satu ayat pun yang sangat populer di dalam Al-Quran. Semuanya diikutkan dengan yang terbanyak adalah salat dan zakat dan bersedekah. Itu ya. Jadi zakat itu jadi sedekah. Oleh karena itu maka di dalam hal seperti ini kita ingatkan semua kepada kaum muslim berbahagia dan juga kepada takmir masjid yang ada untuk senantiasa bermusyawarah untuk menegakkan dan mengamalkan ayat-ayat tadi tentang aqimus shalah wa atuz zakah. Bahwa kalau kita menegakkan salat, ingat tegakkan juga zakat, bersedekah juga. Kalau tidak ada uang, bersedekah air. Kalau tidak ada air, bersedekah dengan pesan dan kebaikan, ya, memberikan bantuan, meringankan, membersihkan, itu juga sedekah juga. Jadi di dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW itu selalu menghimbau semua untuk bersiap-siap untuk bersedekah yang terbaik. Ya biasanya ada juga dalam catatan-catatan para permintaan donatur itu mengatakan siapkan sedekah terbaik. Itu hadis, ya, bukan sekedar pembicaraan saya, tapi itu merupakan hadis. Jadi setiap hari-hari ibadah ketika kita sholat berjamaah, ya, maka kita diminta untuk bersedekah. Ini syariat. Oleh karena itu maka kita diminta banyak bersedekah untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita. Dan di dalam hadis-hadis yang lain mengatakan barang siapa yang banyak bersedekah dan berimpak dan berzakat macam-macam, itu ada hadis Nabi mengatakan barang siapa yang bersedekah maka dia akan dilepaskan dari berbagai macam penyakit-penyakit. Baik penyakit itu penyakit hati, penyakit roh, dan juga penyakit fisik yang ada. Itu ada beberapa. Kami di dalam wakaf-wakaf yang ada di Mekah, kemudian Madinah dan seterusnya, itu banyak orang-orang yang kaya raya atau memiliki apa-apa. Ketika orang tuanya yang sakit segala macam, itu biasanya bersedekah, berzakat atas nama orang tua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya ada yang sembuh dan juga biasanya ada yang tidak sembuh. Itu juga tergantung juga. Terus berbahagia. Kemudian kita juga diminta di dalam paket Jumat itu untuk senantiasa banyak bersilaturahim, saling memaafkan. Ya. Jadi kalau Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam. Jadi sayyidnya ayyam, yaum. Jadi dia adalah karena andronna loah. Kita banyak diminta untuk kita diminta banyak untuk saling memaafkan. Ya, bukan cuma Ramadan saja kita berhalal bihalal, tetapi kita juga berhalal bihalal di Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kaum muslim berbahagia. Kaum muslim berbahagia. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita, karena ini kita mengulangi kembali bahwa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberikan peringatan, mengingatkan kembali, mudah-mudahan ada manfaat buat kita kaum muslimin yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada khutbah kedua ini.
Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Qur'an dikemukakan ada belasan ayat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bertakwalah kamu kepada Allah di dalam bermusyawarah. Bertakwalah kamu dalam mengambil keputusan untuk keadilan. Jadi kita diminta untuk berbuat adil karena keadilan itu adalah ketakwaan, musyawarah lah. Semua masalah Islam agama terbuka. Kemudian ada ayat yang meminta kita untuk menegakkan mizan. Menegakkan mizan itu timbangan di dalam perdagangan dan ditutup dengan wattaqullah ya ulul absar. Hai orang-orang beriman, timbanglah dengan baik, berbisnislah dengan baik, katakan ini baik, katakan ini bermalam, katakan ini semuanya, jangan kau berdusta, jangan kau mengatakan kamu menimbal dini, padahal tidak. Dapatlah kebaikan itu dengan yang wajar, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghiasi ruh kita, mempengaruhi gerak langkah kita di dalam kehidupan ini. Kemudian ada lagi ayat, dan belasan ayat mengenai ini, tapi saya ambil beberapa saja. Bertakwalah pada Allah di dalam menegakkan warisan. Jadi takwa itu bukan cuma ibadah ya, ibadah salat, puasa ya. Kemudian kita diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kalian sudah usianya sudah mulai ada penyakitnya atau apa, perhatikan di situ bahwa itu panggilan untuk kamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk. Kita diminta untuk bertakwa. Bertakwalah kamu. Perbaiki kehidupan orang tuamu. Perhatikan dia. Perhatikan, jangan lagi kau remehkan atau tinggalkan dan seterusnya. Tuh. Kemudian kita diminta untuk bertakwa di dalam menegakkan salat. Ya, itu beberapa ayat. Dan juga bertakwa dalam menegakkan puasa Ramadan. Nah, ini yang biasa kita dengar, ini yang populer. Biasanya maknanya sampai di situ kita bertakwa itu puasa, bertakwa itu sembahyang. Padahal itu semuanya ada. Bertakwa di dalam keadilan, di dalam menetapkan pemerintah menetapkan itu diminta untuk bertakwa. Karena engkau akan diminta pertanggungjawaban. Karena engkau akan diminta nanti di belakang hari engkau ada bertemu dengan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh kebaikan-kebaikan hidup kita. Jadi kita bertakwa bukan cuma hanya di dalam masalah di ruang masjid, tapi di kantor, di pasar, di berbagai tempat, di mall, di hotel, di pantai, di pariwisata, diminta kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua berbahagia, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa zakatana wal hajjana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'ati qur'anana wa qira'ati ahadisan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahim, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadza wa innaka antal allamul ghuyub. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma la na'lam wa ma la na'lam. Innaka antal allamul ghuyub. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami minta kepadamu ya Allah kebaikan-kebaikan untuk pribadi kami ya Allah dalam kehidupan singkat ini, untuk kepada keluarga kami, kepada masyarakat kami dan kaum berbahagia manusia. Ya Allah, tunjukkanlah kebaikan itu, kebaikan yang kami tahu dan kebaikan yang kami tidak tahu ya Allah. Sungguhnya Engkau yang mengetahui semua yang gaib dan syahadat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami minta kepadamu ya Allah, seluruh lindungilah kami ya Allah daripada kejahatan, kekurangan dan segala macam untuk kami dan keluarga kami dan seluruh kaum berbahagia. Apa yang tidak baik yang kami tahu dan yang kami tidak tahu ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui yang gaib dan syahadat.
Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestin. Allahumma ansur muslimin fil alamin wa Indonesia khasatan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.